Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memangkas biaya ibadah haji 2026 sebesar Rp2 juta bagi setiap calon jamaah. Pemangkasan dilakukan meskipun terdapat kenaikan harga bahan bakar pesawat dampak konflik Timur Tengah. Dalam rapat kerja pemerintah di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden menjelaskan kebijakan tersebut diambil karena pemerintah ingin memastikan setiap calon jamaah haji Indonesia tetap dapat menjangkau biaya haji. Biaya haji tahun 2026 kita turunkan harganya sekitar Rp2 juta. Walaupun harga aftur naik, tapi kita berani menurunkan biaya haji untuk tahun ini. Demikian komitmen pemerintah ini untuk melindungi rakyat paling bawah. Sebelumnya, pemerintah bersama DPR telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji 2026 sekitar Rp87,4 juta per jamaah. Jumlah itu turun jika dibanding biaya penyelenggaraan ibadah haji 2025 yang berjumlah Rp89,4 juta per jamaah. Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Mataram mengamankan sebuah benda asing menyerupai torpedo di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat pada Rabu 8 April. Benda bermaterial baja berukuran 3,7 meter seberat 2 ton ini ditemukan mengapung oleh nelayan di utara perairan wisata Gili Trawangan pada Senin lalu yang kemudian ditarik ke darat dengan bantuan unsur Pemda setempat. Komandan Lanal Mataram, Kolonel Laut Pelaut Asep Tri Prabowo mengungkapkan temuan ini kini telah berada di bawah penguasaan Lanal Mataram. Dengan melibatkan tim gegana dari Satuan Brimob Polda NTB, benda yang sempat dicurigai sebagai misil bawah air ini pun dipastikan tidak berbahaya atau tidak memuat bahan peledak. Sejalan dengan arahan Kepala Staf Angkatan Laut, TNI AL menegaskan bahwa Angkatan Laut beserta jajarannya berkomitmen untuk menjaga setiap jengkal kedaulatan dan keamanan wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Benda menyerupai torpedo bawah air ini selanjutnya akan dibawa ke Mabes TNI guna diidentifikasi oleh tim ahli untuk mengetahui lebih jelas jenis dan fungsinya. Bulog Kantor Wilayah Aceh memperbarui ketersediaan stok beras yang saat ini tercatat mencapai 60.826 ton. Stok beras ini diproyeksikan masih akan terus bertambah seiring masih berlangsungnya musim panen periode April hingga Juni mendatang. Kepala Bulog Kanwil Aceh Budi Sultika mengatakan, penyerapan gabah petani setara beras telah mencapai 49.384 ton atau 40% dari target total 134.264 ton. Harapannya nanti pada saat El Niño atau mungkin musim panas, kita sudah menguasai stok yang besar. Stok beras ini merupakan langkah preventif untuk menghadapi musim kemarau dan potensi El Nino yang diprediksi pada April dan puncaknya di Oktober tahun ini. Masyarakat pun diminta tetap tenang karena ketersediaan beras dijamin aman.